Halo Sobat Aviation, kembali lagi bersama saya Taruna Joviniel Ranugrasi Matulak. Pada video kali ini, kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai ATCAS ataupun ATC Automation System. Langsung saja, kita masuk pada pengertian ATCAS ataupun ATC Automation System. Menurut KP 103 tahun 2015, ATC Automation adalah fasilitas yang digunakan oleh Air Traffic Controller ataupun ATC dalam pemanduan lalu lintas udara yang berfungsi untuk menjaga separasi antar pesawat. Sistem ini juga berfungsi untuk mengolah data radar, mengolah data flight plan, memprediksi posisi pesawat, memberikan peringatan, memberikan informasi cuaca, merekam tindakan ATC, dan koordinasi antar unit Air Traffic Service ataupun ATS. Nah, dalam ATCAS ini terdapat beberapa server. Ada 9 server di dalam ATCAS ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dan pengertian dari server-server tersebut. Yang pertama adalah server MRTS ataupun Multi Radar Track System yang berfungsi untuk mengelola data radar dan menghasilkan radar track dengan simbol lingkaran pada ASD. Yang kedua adalah FDPS atau Flight Data Processing System yang berfungsi untuk mengolah data flight plan dan menghasilkan flight plan track dengan simbol persegi. Selanjutnya ada Air Ground Processing ataupun AGP yang berfungsi untuk mengolah data ADSC dan CPDLC dan menghasilkan AGDL track dengan simbol segitiga. Selanjutnya adalah SNM atau Safety Net Management yang berfungsi untuk memberikan peringatan apabila terdapat kondisi di luar parameter yang ditentukan. Nah, selanjutnya ada ADBP ataupun Automatic Dependent Broadcast Processing yang berfungsi untuk mengolah data ADSB dan menghasilkan ADSB track dengan simbol silang. Selanjutnya ada server recorder yang berfungsi untuk merekam ataupun merecord tampilan ASD yang digunakan oleh ATC. Selanjutnya ada server RBP ataupun radar bypass yang berfungsi selain sebagai backup server MRTS, server ini juga berfungsi untuk menampilkan target monoradar sehingga tidak terjadi kombin ataupun terkombin pada irisan dan gabungan coverage radar. Selanjutnya ada FCP ataupun Flight Conflict Processing. Fungsi dari server ini untuk mengidentifikasi flight plan yang ada dengan fitur flight plan ataupun flight plan yang berikutnya. Apabila terdapat ketidaksesuaian isi flight plan berikutnya dengan flight plan yang terkini, maka akan memberikan informasi kepada ATC jika terdapat flight plan yang terjadi konflik. Selanjutnya adalah server ASP atau Air Situation Playback. Server ini berfungsi sebagai server yang menampilkan kembali ASD ataupun Air Situation Display yang telah direkam oleh server recorder melalui media DVD ataupun hard disk. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa server ataupun semua server yang ada pada ATCAS atau ATC System, sekarang kita akan mempelajari tahap-tahap untuk melakukan restart ATC System. Tahap yang pertama adalah editing dataset. Tahap ini berfungsi untuk merubah parameter yang akan digunakan pada sistem platform. Nah, langkah yang pertama adalah kita membuka Xterm pada CWP43, lalu kita ketik OFFL. Setelah itu kita masuk ke direktori Ops, lalu kita pilih direktori global. Setelah itu kita memilih dataset yang akan diedit. Namun sebelum itu kita harus melakukan backup file sebelum melakukan editing. Setelah itu edit file dataset dengan format ASF. Contohnya adsb_receiver.asf. Kemudian kita edit menggunakan komen nano untuk menggunakan text editor. Setelah itu kita menyimpan hasil editing dengan cara Ctrl O, kemudian Enter, lalu kita Ctrl X. Setelah itu, kita melihat file yang baru diedit menggunakan komen More, diikuti nama file. Nah, selanjutnya adalah Generate Dataset dengan tujuan untuk merubah data dari format ASF menjadi AIF ataupun ACF agar bisa dieksekusi oleh sistem. Langkah yang pertama adalah kita membuka Xterm. Lalu kita memastikan posisi node berada di CWP43. Setelah itu kita ketik ACM, lalu klik pada DPR Season. Setelah itu kita drag ke bawah sampai berwarna hitam, kemudian kita lepaskan klik. Lalu kita masukkan username dan password, yaitu ops, tab,
ops. Setelah itu kita pilih match_ops. Lalu kita klik select. Kemudian kita pilih dataset configuration dengan cara space, kemudian backspace, lalu Ctrl S dan kita close. Lalu kita klik generate. Setelah itu kita masuk ke dalam tahap ping all node yang bertujuan untuk memastikan seluruh node dalam kondisi normal. Langkah pertama, kita buka Xterm, lalu kita ketik cd, lalu tekan enter. Setelah itu kita pilih file ping_all_node. Lalu kita buka file tersebut dengan komen more. Setelah itu kita mengikuti step ataupun langkah-langkah yang ada di dalam ping_all_node sampai dengan done. Lalu kita amati apakah ada node yang tidak terhubung. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap distribute dataset yang bertujuan untuk melakukan distribusi dataset ke seluruh node dan menghasilkan folder new data pada seluruh node. Tahap yang pertama yaitu kita membuka Xterm dari CWP43. Setelah itu kita ketik SCM, lalu kita pilih DPR season. Dengan cara yang sama itu kita tahan klik, lalu drag, dan kemudian kita lepas klik setelah menu di bawah DPR season berwarna hitam. Lalu kita memilih match_ops, lalu kita klik select. Kemudian kita pilih dataset configuration dengan cara itu space, kemudian backspace, lalu Ctrl S. Setelah itu pilih distribute, lalu kita klik upper, lalu toggle all. Setelah itu pilih distribute data, kemudian pastikan pada semua node terdapat new data pada directory upper. Tahap selanjutnya yaitu handle new distribution yang bertujuan untuk tahap ini hanya dilakukan khusus di central node pada directory sentral untuk merubah new data menjadi current data. Yaitu step pertamanya kita buka Xterm, lalu masuk ke salah satu node yaitu RSA MAOP MRT 1 Ali. Lalu kita ketik ACM, kita pindahkan central node MRT ini. Jika delete platform, kita ke select node. Kemudian kita buka Xterm, lalu masuk ke MRT. Kemudian kita ketik cd, kita masuk ke sentral, masuk ke v3.18.7, lalu kita perhatikan new data. Lalu kita kembali ke ACM, setelah itu kita pilih handle new distribution, lalu kita pilih yes. Kemudian kita perhatikan pada directory sentral v3.18.7 new data berubah menjadi current data. Pada tahap ini data berubah menjadi current data. Lalu kita perhatikan pada directory sentral v3.18.7 new data akan berubah menjadi current data. Pada tahap ini new data berubah menjadi current data hanya pada central node. Nah, selanjutnya adalah stop multi yang bertujuan untuk menonaktifkan CSCI pada seluruh node secara bersamaan. Tahap yang pertama yaitu kita buka Xterm pada CWP43, lalu kita ketik start_ctk sup atau ctk sub. Lalu kita pilih upper untuk mengamati status node. Lalu kita buka Xterm baru. Setelah itu kita masuk ke salah satu node yaitu RSA MAOP MRT 1 Alice. Setelah itu kita ketik SCM, lalu kita pindahkan semua node ke select node, hanya node yang bisa di ping. Setelah itu kita pilih stop multi, lalu kita pilih yes. Setelah itu kita amati pada CTK sub ataupun remote site monitoring, seluruh node harus dalam kondisi exit. Nah, tahap selanjutnya adalah start central node yang bertujuan untuk mengaktifkan kembali CSCL pada central node saja dan pada directory upper. New data telah berubah menjadi current data dan current data menjadi previous data pada tahap ini. Yaitu langkah pertama pada ACM yang terbuka dari MAOP MRT 1 Alice, kita pindahkan MRT ke unselect node. Setelah itu kita buka Xterm, kita masuk ke MRT RSA MAOP MRT 1 Alice. Lalu kita ketik lsc show diff untuk memastikan CSCL dalam kondisi mati. Setelah itu kita ketik start node. Kita perhatikan pada CTK sub ataupun remote site monitoring. Lalu kita masuk pada Xterm MRT, lalu kita ketik upper. Di sini kita pastikan new data telah berubah menjadi current data.
Nah, selanjutnya adalah tahap Start Multi. Untuk mengaktifkan kembali CSCL seluruh node secara bersamaan. Langkah pertama yaitu pada HCM, pastikan MRT tidak ada di Select Node. Lalu kita klik Start Multi. Setelah itu monitor status pada CTK Shop ataupun Remote Site Monitoring. Kita tunggu sampai semua node online dan kita pastikan pada folder Upper untuk new data telah berubah menjadi current data. Setelah itu kita pastikan juga hasil dari editing dataset telah diterapkan di CWP. Setelah itu restart sistem sudah selesai. Nah, setelah kita mempelajari apa itu ATKA, servernya dan cara merestartnya, berikut juga saya akan tampilkan yaitu kesan dan pesan course Tekno 13 Cari terhadap materi pemrosesan data surveillance yang dibawakan oleh Mas Adimas. Demikian video pada kali ini, sekian dan terima kasih. Saya Bagas. Saya Irel. Saya Naya. Saya Yofi. Saya Im. Saya Ruim. Kami dari kelompok Banjir mengucapkan Terima kasih atas ilmu, tenaga, dan waktu yang diberikan oleh Mas Adimas pada mata kuliah pemrosesan data surveillance. sekali lagi Terima kasih. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 2 mengucapkan baik terima kasih atas kerjasama dengan Mas Adimas telah mengajarkan kami tentang bagaimana cara memproseskan data di surveillance. Semoga Mas Adimas sehat selalu dan kami mengucapkan baik-baik terima kasih. Mas Adimas. We love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pesan dan pesan dari kami untuk mata kuliah pemrosesan data surveillance adalah mata kuliah ini awalnya merupakan pelajaran yang sulit, akan tetapi karena metode pembelajaran dari Mas Adimas membuat semuanya terasa mudah dan menyenangkan. Maka dari itu kami mengucapkan Terima kasih. Saya OFFL, Saya ECM. saya RSH, saya Suli Global, Saya LL. saya CTK Sub. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak dan selalu rezekinya yang banyak. Sukses selalu. Semoga kita bertemu lagi. Jangan lupakan kami. Dadah.